visi Stikes Maharani Malang menjadi unggulan to be excellent dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermoral, beretika, berbudi luhur, dan siap bersaing di era global. Stikes Maharani Malang memiliki 4 program studi yang semuanya sudah terakreditasi oleh Ban PT dan LAM PT KES. Ya, dasar bagi kita untuk melaksanakan asuhan keperawatan, utamanya nanti pada pasien dengan kasus trauma. Nah, di sini ya untuk trauma, nah kita tahu sendiri kalau trauma itu merupakan kejadian sehari-hari yang bisa terjadi kapanpun ya pada kita. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami kecelakaan atau mungkin di rumah sendiri misalnya jatuh ya, jatuh, terpleset, atau mungkin keiris sesuatu, atau mungkin terciprat benda panas, atau mungkin apa ya, ya pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi pada kita akibat proses kasus trauma. Ya. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh trauma yang besar ya, yang bisa terjadi juga pada kita. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah kasusnya pasien ini dia tertimpa ya. Dia jatuh kemudian tertimpa dengan apa namanya kayu seperti ini dan ini ternyata tembus ya lukanya. Nah ini juga kalau misalnya kita tidak paham dengan bagaimana cara memberikan pertolongan maka pasien ini bisa mendapatkan cedera sekunder atau mungkin juga bisa mengalami kematian akibat pertolongan yang tidak tepat. Nah ini kalau misalnya seperti ini apa yang harus kita lakukan? Apakah ini dicabut ya pohonnya atau mungkin kita biarkan saja atau seperti apa? Ada yang pernah membaca tentang kasus trauma enggak? Silakan urun pendapat, nggak apa-apa dibuka aja mic-nya. Silakan. Kalau kalian ketemu dengan kasus seperti ini, atau mungkin ada yang pernah menemukan kasus seperti ini di rumah atau mungkin di jalan, ya, di mana pasiennya itu mengalami luka tusuk yang tembus sampai ke belakang, ya, lukanya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Biasa, Bu, saya mau berpendapat. Monggo. Biasanya kalau saya pernah dengar kalau hal yang pertama kali dilakukan kalau
di IGD itu saat tertusuk itu sampai menembus ke belakang itu, yang pertama itu dicek dulu untuk pendarahannya, kemudian diberikan infus sama diberikan cairan untuk apa namanya penambah darahnya. Terus kemudian untuk tusukannya itu sendiri, nanti itu pertamanya dibius dulu untuk dimasukkan ke dalam ruang operasinya dulu, nanti baru dilakukan pembedahan. Oke, berarti kayunya ini dibiarkan saja ya, jangan diapa-apakan kalau gitu. Oke, benar sekali Mbak Tria. Jadi ini kembali pada prinsip kita melakukan pengkajian kadar ya, jadi tetap balik lagi pada ABCD-nya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, pasien juga bisa mengalami gangguan pada sirkulasi. Pasti karena mungkin ini lukanya tembus dan tapi untungnya ya pasien ini tidak mengalami cedera apa maksudnya cedera organ internal. Nah, karena kita bisa lihat di sini tidak ada perdarahan yang bersifat eksesif ya, yang berlebihan sampai dia berdarah keluar seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Tria. Sama-sama, Bu. Oke, kemudian ya sekarang apa yang mau kita bahas di sini? Nah, untuk trauma sebenarnya banyak ya yang mau kita bahas, tapi sini sampai menjadi 3 hal saja untuk pendahuluannya tentang bagaimana kita bisa mengalami trauma. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya cedera atau mekanisme injury. Kemudian sama pengkajiannya. Sekarang pendahuluan, nah kalau trauma itu adalah sebuah cedera ya atau luka yang terjadi karena perbedaan energi dari lingkungan ke jaringan tubuh kita. Jadi ini terjadi karena adanya desakan energi dari luar ya yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu menyebabkan kerusakan dari jaringan tubuh manusia. Nah, kemudian untuk klasifikasinya bisa sebagai trauma yang intensional atau yang sengaja ya, dan ada yang unintentional atau yang tidak disengaja. Oke, kemudian nah di Amerika Serikat sendiri ini yang bersifat unintentional merupakan kejadian penyebab kematian kelima terbesar pada semua usia dan merupakan penyebab kematian nomor 1 pada usia 1 sampai 34 tahun. Nah, berarti di sini menandakan bahwa banyak sekali kejadian kecelakaan yang sering terjadi pada orang-orang berusia 1 sampai 34 tahun. Kenapa kok usia 1 sampai 34 tahun? Ada yang tahu? Ini adalah kelompok usia, kalau misalnya kurang dari masih anak-anak kan memang mereka adalah kelompok usia rentan ya. Tapi kalau usia dewasa kenapa kok mereka sering mengalami kecelakaan? Silakan berpendapat. Karena aktif beraktivitas. Iya, karena aktif beraktivitas. Kenapa kok beraktivitas? Ya karena sudah kebutuhan ya, kita pada usia mulai dari usia anak-anak sampai usia dewasa itu kan mengalami proses pencarian ilmu ya, atau mungkin pencarian jati diri. Nah, pada anak-anak yang masih usia sekolah, mereka mungkin masih diantar oleh keluarga untuk ke sekolah. Nah, kemudian masuk usia dewasa, kalian sudah mengenal sepeda motor, sudah mengenal mobil, bisa menyeberang jalan. Nah, itu berarti kita yang bergerak ini mengalami risiko mengalami kecelakaan lebih besar daripada orang-orang yang tidak bergerak atau mungkin orang-orang yang mungkin bekerjanya di rumah. Nah, jadi hati-hati sekali ya kalau misalnya kalian naik motor harus memperhatikan keselamatannya. Nah, sekarang untuk mekanisme cedera sendiri, ya, mekanisme cedera sendiri merupakan mekanisme yang terjadi dari yang mengacu pada energi dipindahkan dari lingkungan ke kalian yang mengalami trauma. Jadi ini adalah alurnya, alur ceritanya kita bisa mengalami cedera. Jadi tergantung dari cederanya itu juga bisa menyebabkan suatu hal yang berbeda pada tubuh kita. Misalnya kita jatuh ya, kita jatuh sendiri dengan jatuh didorong apakah sama cederanya? Bisa berbeda ya. Kalau misalnya kita jatuh sendiri mungkin yang sakit adalah pantat ya, mungkin kakinya keseleo. Kalau misalnya kita jatuh didorong mungkin yang kena adalah tangan kita karena menahan berat badan tubuh kita saat kita jatuh atau mungkin bisa kena kepala juga ya. Nah, di sini untuk energinya yang dapat menyebabkan kerusakan fisik bisa berupa mekanis yang tersering ya. Mekanis berarti ini adalah karena perubahan gerak ya, pergerakan, kemudian elektrik kalau misalnya kalian kesetrum, kemudian cedera termal ya, atau panas, cedera kimia biasanya jika kita tersentuh dengan benda-benda bahan kimia yang bersifat keras ya, atau mungkin bersifat iritatif, korosif ya. Kemudian yang kelima adalah radiasi. Radiasi ini juga mungkin kita masih jarang ya, ini juga menjadi satu polemik yang kemarin sempat agak ramai ada mau membangun PLTU ya. PLTU dan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena negara kita dianggap belum mampu untuk mengelola
limbah radiasinya. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti yang kalian ketahui ada di Chernobyl yang di Rusia tuh ya, sampai satu kota itu habis, dan sampai sekarang tidak berani ada orang yang ke sana karena takut kena radiasi. Nah, kalau radiasi mungkin dampaknya nggak 1 hari, 2 hari, tapi bisa bertahun-tahun dan mengubah struktur DNA manusia sampai mengalami mutasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mekanisme injurinya di sini energi ini bisa dihubungkan dari kecelakaan kendaraan bermotor ya, ini yang paling sering terjadi saat ini. Kemudian terjatuh, terkena benda tumpul, ini kalau misalnya dia yang bersifat sengaja juga ini sering terjadi. Kemudian tikaman dan luka tembak. Nah, ini untungnya di negara kita belum dilegalkan untuk kepemilikan senjata api. Kalau misalnya seperti di Amerika itu ya, ngeri ya saya lihat karena sering sekali terjadi kayak penembakan massal yang membabi buta mengenai orang-orang yang mungkin bukan seharusnya yang menjadi sasaran dia, tapi itu karena mereka memang sudah punya hak untuk kepemilikan senjata api, akhirnya ada yang menyalahgunakan. Mereka sebenarnya kalau dari undang-undangnya mereka kepemilikan itu diperbolehkan untuk mempertahankan diri untuk sebagai senjata pengaman diri, tapi ternyata ada yang menyalahgunakan. Nah, ini untungnya di negara kita ini belum terjadi, tapi sudah pernah ada kasus ya, ada orang yang ditembak dengan senjata-senjata rakitan atau mungkin senjata yang ternyata peruntukannya bukan untuk manusia, tapi untuk hewan. Kemudian ini untuk injury yang terjadi karena faktor mekanis, bisa dikategorikan sebagai yang pertama blunt atau tumpul, misalnya kecelakaan bermotor atau terjatuh. Kalau tumpul ini berarti dia kerusakannya bisa jadi lebih besar dan mungkin bisa lebih luas area untuk terjadinya cederanya. Kemudian luka tembus atau penetrasi ya, misalnya luka tembak dan luka tusuk. Kalau luka tembak berarti dia dari senjata api ya. Kemudian kalau luka tusuk berarti dari semua benda yang bisa menetrasi jaringan tubuh manusia. Nah, untuk energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Nah, ini rumus ujian fisika dulu ya, di mana massa dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan 2. Nah, ini artinya semakin besar massa tubuh kita atau mungkin massa kendaraan kita dan semakin cepat juga kendaraan kita, berarti energi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ini artinya kenapa? Kalau misalnya kita sudah ada di atas kendaraan bermotor ya jangan cepat-cepat. Sewajarnya saja ya. Ini kalau dalam kota batas kecepatannya sampai 40 km per jam. Nah, berarti kalau seperti itu kita harus sangat memperhatikan keadaan ini. Kalau misalnya ini tidak diindahkan ya, berarti nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, maka energi yang dihasilkan untuk terjadi injury juga akan semakin besar dan dampaknya cedera yang kita alami juga akan semakin besar. Kemudian ini untuk pola injury atau pola cederanya, kalau misalnya kita menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa lihat nanti dari jejak kejadian di lokasinya ya. Nah, ini kalau misalnya dari depan tabrakannya ditandai dengan adanya spider web atau bullseye pattern di kaca depan mobil. Jadi kalau misalnya kita ditabrak dari depan, kaca itu akan tampak seperti kayak ada retakan yang membulat gitu ya, seperti jaring laba-laba. Kemudian setir mobil yang bengkok. Nah, ini kalau misalnya kita pas kita berada di depan itu tubuh kita terhantam dengan setirnya, jadi setir mobil akan bengkok juga. Makanya ini sekarang disarankan sekali kalau misalnya kita naik mobil harus menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Kemudian ada jejak bekas lutut pada dashboard. Kalau misalnya ini tidak menggunakan seat belt juga ya, lutut kita bisa menghantam dashboard depan sampai terjadi perubahan bentuk pada dashboardnya. Kemudian ini untuk kemungkinan cederanya bisa mengalami fraktur pada leher sama wajah. Kemudian kalau misalnya pada setir mobil kita bisa kena di bagian dada ya. Dan ini untuk contoh-contoh dari cederanya. Kemudian kalau pada lutut bisa mengalami fraktur atau dislokasi lutut, femur, dan panggul. Kemudian untuk lateral impact tabrakan sampingnya, nah ini kalau misalnya kita ditabrak dari arah samping, ditandai dengan adanya kontak antara kepala dengan jendela samping mobil. Nah ini biasanya kepala kita juga akan ikut terantok ke sebelah benturan ya, sebelah kanan, kemudian biasanya juga akan ada retakan di jendela itu. Kemudian pintu mobil masuk ke bagian kursi penumpang ini juga biasanya akan penyok. Nah, ini kalau seperti ini, kejadian seperti itu, kemungkinan cederanya bisa mengalami cedera servikal, kemudian trauma kepala, VLCS juga, bisa juga mengalami ruptur hepar atau limpa. Ini tadi saya katakan ada spider web ya, jadi ini adalah pola kalau misalnya dia ada tabrakan yang mengarah pada kaca, kemudian di sini
ini adalah pusat benturannya, kemudian dia ada retakan di yang melingkar sepanjang garis kaca ya, seperti ini. Kemudian ini setir mobil yang bengkok, makanya ini kalau misalnya terjadi ya, ini dada kita akan menghantam setir ini, kemudian yang ini kena abdomen, ya ini kena abdomen, ini bisa mengalami kerusakan internal pada organ abdomen, ya ruptur limpa, ruptur hepat dan sebagainya. Kemudian yang ini kena dada, kena tulang rusuk. Yang ini bisa kena kepala. Nah, jadi sangat beragam sekali kalau misalnya ini terjadi, kita bisa memperkirakan pasien itu bisa mengalami cedera apa saja. Nah, kalau tanda yang lain, cerminnya pecah, kemudian ini pada berubah bentuk ya, atau perubahan bentuk pada dashboard. Ini bisa jadi kepalanya bisa tertutup ke sini. Nah, ini berarti menandakan pentingnya kita menggunakan kendaraan yang aman dan juga harus dengan kecepatan yang standar ya, harus berhati-hati terus. Nah, ini kalau dari gambaran mekanismenya ya di sini. Nah, kalau bisa terjadi tabrakan ya, tabrakan dari sini dari mobilnya kemudian menghantam pohon yang diam seperti ini, berarti nanti ini ya orang-orang yang ada di sini dia bisa mengalami cedera seperti ini ya, bisa mengalami cedera pertama bahunya, kemudian lehernya ya, karena lehernya pasti dia akan ada mekanisme counter cop ya, atau mungkin mekanisme balik dari benturan yang terjadi pada dadanya pasien. Ini kalau kita lihat dari struktur organnya, rusuknya bisa mengalami patah, fraktur ya, flail chest, atau mungkin juga ini dari tengah setirnya bisa mengenai bagian tengah dinding dada yang isinya adalah jantung dan paru-paru. Nah, ini berarti harus sangat diperhatikan ya. Nah, kemudian ini untuk akibat frontal impact-nya bisa terjadi yang pertama ada soft tissue injury di sini dari jaringan leher ya. Di sini ada cedera pada leher, bisa jadi ototnya atau mungkin juga tulang dari cervicalnya. Kemudian bisa mengakibatkan juga cedera pada laring dan trakeal yang menyebabkan pasien bisa mengalami kesulitan bernapas selama terjadi cedera. Kemudian fracture sternum, nah ini karena pas di tengah-tengah dari setirnya, dia bisa mengenai sternum juga. Kemudian di belakangnya sternum kan ada dinding dada ya, ada paru, ada jantung. Nah, kalau ini sampai hantamannya sangat besar bisa menyebabkan pasien mengalami kontusi pada dinding otot jantung. Dan juga perikardial tamponat. Ini kalau bisa terjadi akan terjadi penumpukan darah ya di daerah perikardium. Kemudian cedera dada ya dari pneumotoraks, hemotoraks dan flail chest. Kemudian bagian bawah bisa menyebabkan cedera pada organ-organ intraabdominal yang paling sering adalah spleen ya atau limpa dan hati karena dia letaknya di bagian atas. Nah, kemudian ini untuk faktor akibat yang lainnya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan seat belt ya, berarti pasiennya korban ini nanti dia akan terhantam ke depan. Jadi kalau ada benturan kan dia akan melesak ke dalam ya, melesak ke dalam dulu, kemudian akan ada dampak sekundernya. Pasiennya bisa terantak ke depan. Nah, kalau seperti ini, pelvisnya bisa kayak terbang gitu ya, terbang atau mungkin lompat ke depan kena dashboard. Kemudian kalau misalnya seperti ini posisinya, dia terantuk kemudian lututnya kena dashboard sehingga nanti bisa menyebabkan dislokasi dari panggul atau lututnya pasien. Nah, kemudian jika ini mereka menggunakan seatbelt tapi tidak tepat ya, harusnya kan di 3 posisi ya kalau seatbelt itu kena ke bahu, kemudian ke panggul. Nah, kalau posisinya seperti ini, seatbeltnya berarti nanti takutnya ya dia kepalanya tidak terlindung karena bahunya tidak ada yang menahan. Jadi bisa mengenai wajah. Berikutnya, nah kalau saya tidak sama sekali menggunakan seatbelt, bisa jadi seperti ini ya. Lehernya kena, wajahnya juga mungkin kena di sini, dagunya, leher bagian belakang juga kena sampai pada bahu bagian belakang. Nah, kalau tabrakan samping, ini bisa kita lihat ya. Nah, ada penyok gini, ini berarti tabrakannya dari arah samping. Jadi nanti penumpang yang bagian depan ini nggak ada masalah, tapi yang di belakang ini
Apalagi kalau misalnya kita di Indonesia kan mungkin jarang-jarang yang menggunakan seatbelt kalau duduk di belakang. Nah, ternyata ini merupakan hal yang sangat penting juga. Harus dipastikan pasien itu tidak bergerak ya, penumpang itu tidak boleh bergerak selama ada di dalam kendaraan dengan cara memakai seatbelt. Nah, kalau misalnya seperti ini ya kita kan nggak tahu. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, kira-kira cederanya seperti apa. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti pasiennya, penumpangnya itu bisa mengalami cedera dari arah samping yang mengenai leher dan dada bagian lateralnya, bagian sampingnya. Oke, sampai sini ada bertanyakan dulu, monggo. Sebelum masuk ke pengajian. Boleh ketik di chat, mau di private ke saya juga boleh, atau mungkin mau buka mic juga silakan. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang untuk pengkajiannya kita mengenal ada 2 jenis pengkajian pada kasus trauma ya. Sebenarnya untuk trauma itu ada satu pendekatan namanya BTLS. Jadi kalau kemarin kalian mengenal pada kasus seperti jantung namanya BLS ya, Basic Life Support. Nah, kalau pada kasus trauma ini namanya adalah BTLS, Basic Trauma Life Support. Ada juga yang jenjangnya advance ya, Advanced Trauma Life Support. Nah, ini yang saya kenalkan kepada kalian ya, masih yang BTLS dulu untuk melakukan pengkajiannya. Nah, sekarang untuk pengkajiannya ada 2 hal ya, ada primary survey sama secondary survey. Nanti kalau di BTS ada tambahan lagi di atas ada namanya pengkajian lingkungan ya, synthesis up, kemudian ada initial assessment, jadi untuk mendeteksi kondisi segera yang mengancam nyawa ada atau tidak. Baru kita lanjutkan pada primary survey dan secondary survey. Nah, ini untuk garis besarnya dulu aja ya. Jadi yang pertama ada namanya primary survey. Yang pertama ada airway and cervical spine precautions, kemudian breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Kemudian yang sekunder ada FGHI ya, jadi full set of vital signs, 5 interventions, sama facilitation of family presence. Selanjutnya yang G, give comfort measures, kemudian hanya history and head-to-toe examination. Yang I, inspect the posterior surface. Jadi ini sudah bisa dihafal ya, yang ABCDE itu adalah primary survey, kemudian secondary survey-nya FGHI. Nah, skala yang primary survey dulu. Nah, kalau yang primary survey ini, kita A-nya adalah airway with cervical spine precautions. Kenapa kok harus ikut cervical spine-nya? Karena yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan tindakan manuver untuk membuka jalan nafas, biasanya kita juga akan ikut menstimulasi pergerakan dari tulang-tulang leher. Sehingga, nah ini pada kasus trauma, khusus pada kasus trauma ya harus perhatikan sekali bagaimana cara kita membuka airway tanpa menggerakkan leher. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah pertama inspeksi adanya sumbatan jalan nafas, baik yang aktual maupun potensial. Misalnya benda asing, kemudian darah, muntah, halidah, pembekakan cairan. Kemudian jika jalan nafas itu tidak paten berarti ada sumbatan ya, ada gangguan pada jalan nafasnya. Nah, berarti kalau seperti itu harus segera diberikan tindakan untuk membuka jalan nafas. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jika pasien mampu berbicara, berarti jalan nafasnya paten. Bukan hanya berbicara, tapi juga kalau misalnya pasiennya mampu berteriak ya, pasien mampu teriak, pasien mampu menangis, mampu berbicara dengan vokalisasi yang jelas, berarti jalan nafasnya paten. Kemudian, ya ini adalah kalau saya bilang ini adalah konsensus atau mungkin pasal utama dari kita saat kita menangani pasien trauma ya, harus selalu diingat. Setiap trauma yang terjadi di atas garis puting susu ya, atau mungkin dari dada ke atas, cervical harus diimobilisasikan. Nah, ini artinya kita harus selalu curiga adanya cedera cervical atau tidak. Berarti harus selalu kita curigai sampai terbukti sebaliknya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan tidak ada cedera? Ya, harus difoto, dilakukan X-ray untuk memastikan tulang-tulangnya intak atau tidak ya. Jadi ini harus selalu diingat. Kalau misalnya kita menemukan pasien dengan adanya luka di daerah dada, leher atau kepala, selalu diingat dia mungkin mengalami cedera cervikal sehingga harus kita pasang collar brace, harus diimobilisasikan lehernya.
sampai terbukti sebaliknya. Kalau misalnya waktu di UGD kita pasang cervical collar, kemudian pasiennya kita pindahkan ke ruang foto ya misalnya ya, kemudian kita cek, oh lehernya aman, berarti baru boleh kita buka cervical collar-nya. Kalau misalnya belum dipastikan seperti itu, ya jangan dibuka dulu ya. Nanti takutnya ternyata ada cedera beneran, sehingga takutnya malah mencederai saraf-saraf pernafasannya pasien. Nah, ini untuk masalah-masalah pada RW ya. Pertama ada sumbatan jalan nafas yang bersifat komplit atau parsial. Nah, tanda gejalanya bisa kita lihat adanya sesak nafas, kemudian penurunan atau tidak ada pergerakan nafas. Kalau misalnya sudah agak lama, pasien akan mengalami sianosis atau kebiruan pada daerah ekstremitas dan bibir. Kemudian yang keempat adanya benda asing di jalan nafas yang tampak ya, yang tampak dari kita, misalnya ada botol bakso, cilok itu ya, kemudian atau mungkin ada cairan, ada sekret, nah itu berarti harus kita buka ya. Kemudian misalnya ada trauma pada wajah dan leher. Jadi kalau seperti ini kita bisa curiga pasien mengalami masalah pada RW-nya. Kemudian yang edema ini bisa terjadi pada pasien dengan kasus cedera inhalasi atau cedera akibat pasien mengalami luka bakar. Nah, untuk intervensinya, manuver membuka jalan nafas bisa kita lakukan dengan jaw thrust ya. Jaw thrust bukan head tilt and chin lift ya. Kalau misalnya dia trauma, yang harus dilakukan dengan jaw thrust sama suction. Chin lift ini boleh jika pasien itu tidak kalau chin lift itu berarti kita akan mengangkat dagu. Berarti ini dipastikan dulu lehernya aman atau tidak dulu. Kemudian ini untuk alat-alat bantuannya, kita bisa menggunakan nasal airway, oral airway, atau ETT. Nah, kalau misalnya dari kasusnya, misalnya pasiennya seperti ini, ada trauma pada wajah, misalnya dia trauma pada rahang, sampai rahangnya itu hampir lepas. Nah, berarti kan kita tidak bisa memasang alat-alat ini ya, berarti harus dipasangkan alat di bawahnya. Di bawah sini kita bisa buka untuk memasang krikoterotomi atau tracheostomi. Kemudian, nah ini kalau cedera inhalasi ya pada pasien dengan kasus riwayat terpajan panas dalam ruang tertutup dan dia tidak sadar. Nah, ini bisa kita amati dengan cara melihat ada tidaknya ini ya, muka atau rambut hidung yang terbakar. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien korban kebakaran, kemudian kita lihat di situ alisnya habis ya, atau mungkin rambut hidungnya dia juga habis, atau mungkin dia keluar jelaga dari liurnya, dari air, dari pernapasannya. Berarti kita bisa curiga dia mengalami cedera inhalasi. Nah, ini kalau bisa kita dengar akan terdengar pada suara nafas akan terdengar suara stridor sebenarnya, bukan wheezing. Kalau wheezing kan di bawah. Tapi kalau pada dengan cedera inhalasi kita bisa mendengar suara stridor. Suaranya mirip dengan ronki plus wheezing tapi di atas sini. Jadi pasien kayak grok-grok tapi di atas ya suaranya. Kemudian waktu dia terbatuk mungkin ya akan muncul sputum yang berwarna kehitaman karena tercampur dengan karbon hasil pembakaran. Nah, ini terjadi pada pasien dengan luka bakar pada wajah dan leher atau leher. Nah, untuk intervensinya ya karena dia ini ya yang ditakutkan dari pasien dengan cedera inhalasi sebenarnya bukan luka bakarnya, tapi tertutupnya jalan nafas itu dan karena kalau misalnya dia terpajan itu lama, takutnya nanti yang masuk dalam tubuhnya bukan oksigen, tapi karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu jauh lebih berbahaya daripada CO2 ya. Kalau misalnya seperti itu berarti kita harus memberikan oksigen aliran tinggi 100% melalui NRBM atau BVM jika pasiennya tidak bisa bernafas spontan atau mungkin nafasnya tidak ada kuat ya, kurang dari 12 kali per menit. Kemudian ini juga perlu dilakukan ya, lakukan intubasi dengan menggunakan ETT sesegera mungkin. Mumpung pasiennya masih bisa bernafas, kita pasang ETT. Nah, karena kalau sudah seperti ini ya takutnya nanti dia malah akan semakin odem pada jalan nafasnya, sehingga waktu kita memasukkan ETT itu sudah nggak ada jalannya lagi karena sudah odem. Jadi mending waktu kita pertama kali temukan pasiennya, dia mungkin sudah tidak sadar, kemudian kita dengarkan suara nafasnya sudah stridor, ada ronki wheezing di bawah, ya segera melakukan pemasangan ETT. Jangan menunggu sampai dia benar-benar komplit edemanya ya. Kemudian ini modifikasi intervensi untuk membuka jalan nafas. Yang pertama namanya finger sweep. Nah, kalau finger sweep ini kita lakukan pada pasien yang sudah tampak adanya sumbatan jalan nafas di sini, ada bendanya sudah kelihatan. Misalnya kita menolong anak kecil yang dia keselak pentol, keselak cilok ya, tapi keselak mainan kan sering anak kecil masukkan mainan ke mulutnya. Nah, ini kalau sudah tampak di daerah ini waktu kita buka lehernya, buka mulutnya, ya kita tarik dagunya, kemudian tangan yang satu yang kita gunakan untuk menyapu
rongga mulut ya. Pastikan tangan kita juga aman dari gigitan pasien. Nah, takutnya kalau seperti ini si pasiennya masih kejang ya jangan dilakukan ya. Biarkan saja dulu pasiennya kejang, dimiringkan, usahakan dia sampai tidak aspirasi dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini sudah tampak ya kita tinggal ambil saja. Kemudian jaw thrust. Nah, kalau jaw thrust ini kita akan mengangkat rahang ya. Jadi jempol kita ya, jempol ini ditaruh di apa namanya ini? Vomer ya, di tulang pipi. Kemudian ini telunjuknya taruh di bawah di angulus mandibula sini. Jadi kita akan mengangkat apa namanya rahang ini sampai gigi kita, gigi bagian bawah ini sejajar dengan gigi bagian atas. Jadi nanti seperti ini tampak penampakannya. Nah, ini kalau kita benar melakukannya ya, ini tidak akan bergerak lehernya. Pasti dia akan tetap terfiksasi. Tapi juga sebaiknya ya kalau menurut saya kalau waktu kita temukan pasien dengan trauma itu usahakan ini dipasang collar bridge dulu baru kita buka RW-nya untuk memastikan kita tidak akan menggerakkan lehernya pasien. Ini kalau misalnya di rumah sakit ya seperti ini, jangan lupa pakai APD-nya dulu. Nah, ini kita tekan tulang pipinya, kemudian yang ini angulusnya kita tarik ke atas. Nah, kalau seperti ini sudah benar dengan jaw thrust-nya. Kemudian ini untuk yang modified jaw thrust, nah berarti kalau modified itu kita menaruh tangan kita di bawah lehernya pasien. Nah kalau seperti ini juga kita harus memastikan lehernya tidak boleh bergerak ya, dan harus inline, harus 90 derajat seperti ini tuh, apa namanya, sudut antara mulut dengan tangan kita. Yang ini tidak boleh dilakukan mutlak ya pada pasien dengan trauma, harus kita ingat-ingat pasien yang trauma tidak boleh dilakukan head tilt and chin lift. Oke, kemudian ini, nah kalau misalnya untuk yang pasien yang non trauma boleh dilakukan, silakan dilakukan. Tapi kalau misalnya pada pasien dengan trauma, usahakan yang kita lakukan adalah jaw thrust. Kemudian ini dengan pemasangan oral airway ya atau OPA. Nah pasien ini kalau bisa dengan 2 orang, jadi tetap orang pertama dia melakukan jaw thrust, orang kedua dia memasukkan OPA-nya. Ini juga sama untuk nasal airway, ya kita masukkan lewat hidung. Kemudian yang berikutnya, jika pasien itu sumbatannya berupa cairan, cairannya kan berarti bisa banyak ya, bisa air, bisa apa namanya, kalau misalnya pasien tenggelam ya dia air, kemudian kalau misalnya dia ada trauma berarti mungkin ini ada darah, sekret atau mungkin apa ya, muntahan ya bisa. Nah berarti kita kalau misalnya sudah melihat seperti itu harus kita lakukan suctioning di sini. Pasiennya juga hati-hati, pastikan kita bukanya seperti ini ya, tangannya ibu jari kita mengarah pada gigi bagian bawah, kemudian telunjuknya kita ke arah gigi bagian atas. Supaya nanti kalau misalnya pasien tiba-tiba ada refleks untuk menggigit, ya dia tidak langsung menutup ya, tangan kita masih punya kesempatan untuk ditarik atau mungkin menahan gigi pasien. Untuk alatnya, nah ini namanya nasopharyngeal airway atau nasal apa namanya? Nasopharyngeal airway atau nasopharyngeal tube ya di sini. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, jadi kayak dia terbuat dari silikon, kemudian juga lebih keras daripada kateter urin ya, jadi dia bisa kita masukkan ke dalam hidungnya pasien. Nah nanti untuk penempatannya, muaranya harus di hidung, kemudian nanti terakhir ya ujungnya ini ada di angulus mandibula, tidak boleh sampai kepada epiglottis. Nah, kemudian ini juga harus diperhatikan untuk mengukurnya ya, ukurnya dengan menggunakan jari kelingkingnya pasien, bukan jari kelingking kita. Karena kalau misalnya jari kelingking kita takutnya nanti terlalu panjang atau terlalu pendek. Kemudian untuk oropharyngeal tube ya, atau oropharyngeal airway, nah ini kita bisa gunakan kemarin mungkin waktu kali bertemu dengan Pak Devi sudah diperagakan. Nah ini caranya dengan memastikan ya ini mulutnya pas dengan mulutnya airway-nya. Kemudian ini untuk ujungnya pas ada di pina atau mungkin di ujung telinga. Ini juga tersedia berbagai macam ukuran. Nah, diukur dulu dengan cara seperti ini. Kalau sudah silakan dimasukkan. Kemudian jika tidak bisa ya, tidak bisa kita lakukan pemasangan OPA atau NPA, nah berarti kita perlu cara lain untuk memasukkan udara ke dalam pasien. Nah, ini kalau pasiennya kita pasang ETT, berarti mungkin dia yang sudah dalam kondisi OD memperhatikan nafas tadi ya, pada kasus dengan cedera inhalasi, atau juga pada pasien dengan
penurunan kesadaran yang GCS kurang dari 8. Nah, berarti kita bisa masukkan ETT. Ini. Kemudian, nah ini jika pada pasien dengan kasus dia ada cedera ya pada daerah mulut, daerah wajah, atau mungkin ini tulang-tulang yang ada di daerah yang tidak stabil, maka kita tidak boleh memasukkan alat melalui mulut, ya harus dipasang di bawahnya. Yang ini kita lakukan krikotirotomi, berarti kita akan memotong di atas ini ya, masih di atasnya jakun, krikoid ya. Kita potong sedikit, kemudian kita masukkan selang ETT. Atau mungkin yang satunya yang tracheostomy. Tracheostomy berarti nanti di bawahnya ya. Kalau tracheostomy ada di bawah sini, di daerah di kartilogi di bawahnya krikoid. Nanti ini yang melakukan adalah dokternya. Oke, untuk RW ada yang ditanyakan, silakan. Oke, nah yang bertanya, Bu, saya mau bertanya, biasanya di mobil itu kan ada balon untuk yang ditaruh di bawah setir mobil. Apakah adanya balon itu bisa mengurangi trauma? Oke. Balon itu namanya airbag ya, Mbak ya. Airbag itu ada di kalau mobil zaman sekarang itu tempatnya airbag itu ada di dashboard depannya penumpang ya, kemudian di setirnya supir, kemudian di samping kanan kirinya, jadi pas di pintu itu ada, yang di penumpang depan, yang di penumpang belakang juga ada airbag di samping kanan dan kirinya. Nah, itu kalau misalnya memang mobilnya sudah baru seperti itu juga akan sangat mengurangi benturan. Jadi dia akan otomatis mengembang jika terjadi benturan. Nah, itu kalau misalnya terjadi, berarti benturannya akan semakin dikurangi. Berarti untuk traumanya juga akan sangat berkurang. Itu. Silakan ada mau bertanya lagi? Saya lanjutkan dulu untuk yang breathing ya. Nah, sekarang untuk yang primary survey yang kedua adalah breathing. Yang harus kita lakukan di sini ya sama seperti biasanya adalah IPPA ya. I-nya kita harus mengamati dulu naik dan turunnya dinding dada. Jika dia asimetri, ya berarti mungkin ada pneumotoraks atau hematotoraks. Kalau asimetri berarti kan yang kanan atau mungkin yang kiri dia naiknya terlambat. Jadi yang kanan mungkin naik, yang kiri naiknya kayak gini. Jadi kayak ya hampir tidak sama ya. Atau mungkin yang kedua ada paradoxal movement atau gerakan yang berlawanan. Jadi misalnya kalau yang paradoxal movement ini hanya terjadi pada kasus dengan flail chest. Flail chest itu patahnya beberapa segmen dari dinding dari tulang rusuk ya. Bisa jadi 2 sampai 4 segmen patah bersamaan. Nah, kalau yang paradoxal movement ini pada kasus dengan flail chest, pada saat kita inspirasi kan harusnya dinding itu mengembang. Nah, tapi pada kasus dengan flail chest, dia malah mengempes. Nah, ini terjadi karena tekanan yang ada di dalam dinding dada dengan tekanan yang di atas itu sama. Nah, berarti tidak terjadi proses pengembangan dinding paru secara optimal. Kalau gitu. Kemudian berikutnya adalah inspeksi adanya trauma dada terbuka. Nah, kalau begini berarti kita harus buka bajunya pasien, kita lihat apakah ada penampakan dari luar, apakah ada darah yang keluar dari tubuh dari dadanya pasien. Kemudian inspeksi keadekuatan pernafasan, ya berarti kita harus lihat benar-benar naik turunnya dinding dada, kemudian asimetris atau tidaknya, kemudian kita lihat kita hitung berapa frekuensi dalam 1 menit ya. Kemudian inspeksi dan palpasi posisi trachea, ini caranya dengan cara kita meletakkan ya jari tangan kita seperti ini ya, kemudian kita taruh pas di isi surat jugularisnya, di tengah sini kan ada cekungan gini ya, taruh di sini, kemudian kita letakkan tangan kita. Nah, kalau misalnya ini masih pas ada di tengah trakeanya, berarti tangan kita ini pas ada di tengah. Nah, bisa jadi nanti pasien itu mengalami namanya defisit trakea. Defisit trakea ini adalah bergesernya trakea ke arah yang sehat. Nah, misalnya pada pasien dengan kasus pneumotoraks, dia trauma dada, kemudian ada peningkatan tekanan udara di dalam salah satu dindingnya. Kalau misalnya kena yang kiri, berarti nanti dia akan bergeser ke sebelah kanan, yang sehat. Karena yang kiri kan nanti dia akan terkumpul dengan udara, ya akan semakin mengembang, kemudian trakeanya akan bergeser ke arah yang tekanannya lebih sedikit. Kemudian auskultasi lapang paru, semuanya kita dengarkan ya, ada tidaknya suara tambahan pada pernapasan pasien jelas di semua lapang paru, kanan dan kiri.
Kemudian berikutnya palpasi dari ketidakstabilan dada dan adanya udara sekutan. Nah, ini kalau pada pasien dengan pneumotoraks, kita mengenal ada namanya udara sekutan atau emfisema subkutis. Jadi waktu kita pegang di dada pasien itu di kulitnya, kita bisa merasakan kayak kita pegang daun kering gitu ya, jadi kayak kretek-kretek. Nah, kalau misalnya ada gravitasi, pada saat kita melakukan pemeriksaan pada palpasinya, kalau ada gravitasi berarti kemungkinan bisa ada fraktur pada tulang rusuknya. Kemudian kalau misalnya ada udara sekutan, pasti mengalami pneumotoraks. Ini tadi kita kenal sebagai emfisema subkutis. Untuk intervensinya ya karena ini bagian pernafasan, berarti kita harus memberikan oksigen yang aliran tinggi 100% dengan menggunakan NRPM. Kemudian jika pasien mengalami pneumotoraks, lakukan dekompresi. Nah, dekompresi itu berarti kita menusuk dinding dada pasien untuk mengurangi tekanan yang ada di dalamnya. Karena kalau misalnya ditekan semakin tinggi, udara itu nggak akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya. Nanti lama-lama yang kiri sudah mengembang maksimal, akhirnya dia kolaps, kanannya akhirnya juga bisa kena. Nah, kalau seperti itu berarti harus segera dilakukan namanya dekompresi dengan menusukkan jarum di ICS 2 atau 3. Kemudian lakukan intubasi jika diperlukan. Intubasi ini tadi ya, ada rambu-rambunya dulu, kita pastikan dulu ada tidaknya sumbatan yang bersifat paten, atau mungkin pasien dengan penurunan kesadaran kurang dari 8 GCS-nya. Oke, untuk mengingatkan kembali NRPM ya seperti ini. Masih ingat ya NRPM? Apa bedanya dengan NRM? Dengan RM. Siapa yang bisa menyebutkan ini apa saja karakteristik dari NRPM? Silakan buka mic-nya. Apa ciri dari NRPM? Biar kalian nanti tidak salah ambil. Silakan buka mic. Udah ada yang tahu? Enggak, silakan. Ini apa ciri khas dari masker NRBM? Terdapat kantong Terus? sama ada ada tutup di itunya di masnya di maskernya biar tidak ada udara biar udaranya tidak yang dari dalam tidak keluar lagi. Katup atau valve itu. Oke, terima kasih Winnie. Ya, jadi benar sekali tadi katanya Winnie ya, kalau maskernya NRPM ini karena dia namanya non-rebreathing. Non-rebreathing berarti udara yang sudah dikeluarkan oleh pasien ya, oleh kita tidak bisa lagi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, nah ini di dalam ini kan ini ada kantongnya. Kantong ini nanti diisi dengan oksigen. Harus dikembangkan dulu diisi dengan oksigen, ya. Jangan salah. Kemudian antara maskernya dengan kantongnya ini ada katup kecil di sini ya. Di sini ini ada katupnya. Kemudian di kanan kiri ini di ekspiratornya di sini ada katup lagi. Jadi harapannya nanti saat kita melakukan aspirasi CO2 itu akan langsung keluar melalui katup ini ya. Karena dia langsung keluar tapi nggak bisa masuk lagi. Jadi yang dihirup oleh pasien murni hanya oksigen. Ya, makanya namanya non-rebreathing. Yang di non-rebreathing itu apa? CO2-nya. Berbanding terbalik dengan yang RM. Kalau rebreathing mask, ini karena nggak ada katupnya di sini, ini juga nggak ada, berarti udara ekspirasi itu bisa masuk lagi ke dalam kantong, dan nanti akan dihirup kembali oleh pasien. Nanti pada pasien juga membutuhkan CO2, kita bisa berikan yang NRM. Tapi pada kasus trauma, usahakan yang kita berikan yang NRBM dulu untuk memastikan saturasinya baik dulu, karena kalau trauma itu kan kondisinya akut ya, akut bebannya akut, cepat sekali terjadi, berarti harus kita berikan pertolongan yang murni oksigen dulu.
Oke, berikutnya ada namanya BVM atau back valve mask. Nah, berarti kalau ini kita gunakan pada pasien yang nafasnya inadequate. Inadequate itu seperti apa? Yang pertama, dia tidak bisa bernapas secara spontan. Berarti nafasnya dia mungkin sudah satu-satu ya, atau mungkin dia tidak bernafas sama sekali. Berarti kita bisa memberikan dengan BVM. Yang kedua, ciri nafas yang tidak adekuat yang kita berikan adalah dia yang frekuensi nafasnya kurang dari 12 kali per menit kalau dewasa. Nah, berarti kalau dia nafasnya kurang dari 12 kali, kita tinggal menambahkan kurangnya. Nah, misalnya dia pasiennya bernapas 4 kali per menit. Berarti kita bisa berikan tambahannya 8 kali per menit itu, yang 8 itu kita tambahkan dengan menggunakan BVM ini. Nah, nanti dengan kita berikan BVM, ini kan nanti di sini ada oksigen ya. Ini kita bukan dengan aliran oksigen, ini ada kantong oksigennya. Kemudian yang ini adalah self-filling shell bag-nya. Jadi kita akan menekan bag-nya ini, kita tekan ya. Kemudian nanti dengan adanya penekanan ini, kita bisa memastikan ya dinding pasien itu akan bergerak dinding dadanya. Nah, tapi juga perlu diperhatikan ya pada pasien yang dia masih ada nafasnya, jangan sampai bertabrakan. Tabrakan gimana maksudnya, Bu? Misalnya pasien itu dia ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti kan dia akan mengeluarkan oksigen. Jalan nafasnya dia akan tertutup dan dia akan konstriksi ya, kemudian dia akan mengeluarkan oksigen, CO2. Nah, kalau waktu itu kita memberikan squeezing ini, kita squeeze bag-nya. Nah, nanti takutnya udaranya nabrak. Jadi yang mau masuk ini ada, yang keluar juga ada. Akhirnya nggak bisa masuk oksigennya. Jadi kita perlu memperhatikan gerakan naik turun dinding dada pasien, baru kita tambah untuk memberikan squeeze-nya itu. Kita penekanan dari bag-nya. Nah, ini untuk pemasangannya. Jadi ini maskernya dengan bentuk seperti ini harus dipastikan bentuknya masker itu nempel benar-benar dan tidak ada celah udara sama sekali antara masker dengan kulitnya pasien. Jadi harus benar-benar nempel. Oke, berikutnya yang primary survey adalah sirkulasi. Nah, kalau sirkulasi ini pada kasus trauma jarang sekali ya kasus trauma itu pasien yang dia mengalami kecelakaan dan langsung meninggal itu jarang sebenarnya. Dan itu membutuhkan waktu sebenarnya ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beradaptasi terhadap perubahan akibat trauma itu juga sebenarnya panjang ya. Ada golden time sampai 3 sampai 6 jam. Kita bisa bertahan sampai selama itu. Tapi jika memang riwayat traumanya besar dan juga mungkin melibatkan trauma pada leher, pada kepala, itu juga bisa menyebabkan kematian di tempat. Jadi kalau pada sirkulasi ini menjadi fokus kita bukan nadi ya sebenarnya, tapi ada tidaknya perdarahan eksternal. Karena biasanya sih memang kalau kita datang ke tempat kejadian itu ada pasien yang dia masih hidup, kemudian masih ada nadinya, tapi dia terancam meninggal karena perdarahan eksternalnya. Jadi yang kita tolong adalah pertama ada tidaknya perdarahan eksternal. Kemudian yang kedua periksa warna kulit, temperatur, dan kelembaban kulitnya. Nah, ini untuk kita mengetahui perfusi pasien. Jadi balik lagi pada prinsip sirkulasi. Untuk mengetahui sirkulasinya adekuat atau tidak, kita ceknya perfusi ya. Warna kulitnya, temperatur, dan kelembabannya. Kemudian kita palpasi nadi apikal dan nadi perifer. Nah, ini kenapa? Karena biasanya pada pasien dengan gangguan sirkulasi yang karena trauma itu ada beda antara nadi yang di jantungnya dengan nadi yang di perifer. Perifer di mana misalnya? Jantung ya. Kalau misalnya dia cederanya pada kaki, berarti kita perlu cek di kakinya. Misalnya cederanya pada kaki kanan, berarti kita perlu cek arteri dorsalis pedis yang di kaki kanannya untuk memastikan sirkulasi denyutnya, kemudian frekuensi dari nadinya itu juga adekuat sampai ke daerah perifernya. Nah, untuk intervensinya di sini kita bisa menekan langsung pada perdarahan eksternalnya. Jadi jika kita lihat ada perdarahan yang darah itu masih bersifat aktif keluar dari tubuh pasien, berarti kita bisa menekan secara langsung ya dengan cara mengedep ya. Kita pakai kasa ya, kasa itu namanya kasa tekan ya, atau mungkin kasa Deppers yang dia terbuat dari kasa tapi ditebalkan, dibebatkan, kemudian kita tekan di atas lukanya pasien dan kita lingkari dengan kasa gulung. Jadi supaya nanti darah itu tidak keluar. Jadi yang kita tekankan pertama kali adalah mengurangi perdarahan eksternalnya dulu. Kemudian yang kedua, naikkan posisi yang mengalami perdarahan. Jika perdarahannya di daerah ekstremitas, kita bisa tinggikan. Itu namanya autotransfusi. Jadi dengan cara kita meningkatkan posisi, dan nanti kita bisa memastikan ya darah itu akan kembali ke jantung lebih cepat.
dan ke otak yang pasti ya, untuk mendapatkan suplai oksigen di otak. Kemudian berikan oksigen aliran tinggi melalui NRBM, berikan cairan infus ya. Kalau cairan infus berarti kita gunanya adalah untuk memperbaiki hemodinamiknya dulu. Pastikan aliran darahnya ada isinya dulu, ada darahnya, ada airnya ya. Kemudian yang kelima, siapkan transfusi darah. Nah, ini jelas karena pasien itu kan yang hilang bukan hanya air, tapi juga darah dalam tubuhnya. Harus disiapkan paket darah lengkap. Ya, berikutnya adalah primary survey yang disability. Nah, yang perlu kita cek di sini adalah apakah pasien membuka mata, kemudian periksa respon motoriknya, respon verbalnya. Sebenarnya ini kita bisa pakai yang AVPU ya, atau mungkin GCS. Kalau mungkin GCS masih terlalu rumit kalau pada pemula, atau mungkin kalau misalnya kita bisa gunakan yang AVPU ini juga bisa digunakan. Jadi misalnya jika pasien itu dia langsung membuka mata, berarti dia responnya terhadap alert ya, A. Kemudian kalau misalnya dia membuka mata saat kita panggil, ya berarti dia responnya membuka dengan verbal. Mungkin yang pain, jadi pasien membuka mata saat kita memberikan rangsangan nyeri, atau mungkin juga yang responsif jika dia tidak memberikan respon. Nah, setelah AVPU kita cek pupilnya. Kalau misalnya dia, apalagi pada pasien dengan riwayat trauma kepala ya, dengan adanya gangguan kepala itu bisa menyebabkan pergerakan tonus motor dari saraf optikus, bisa menyebabkan perubahan pupilnya. Jadi kalau misalnya dia ada cedera, biasanya pupilnya akan asimetris. Jadi yang misalnya kanan dia membuka, ya, yang kiri dia menutup. Itu namanya yang anisokor. Kemudian E, yang primary survey-nya ya, untuk E, exposure dan environment control. Nah, exposure ini berarti kita harus membuka baju pasien, semuanya kita buka. Jadi kita bisa mengamati semua tubuh pasien ya, pastikan kita bisa melihat apakah ada paparan lain terhadap tubuhnya pasien. Misalnya pasien itu datang dengan cedera kepala, misalnya dia datang karena kecelakaan bermotor nggak pakai helm, kita bisa lihat secara langsung ya, misalnya kepalanya ada darah yang keluar dari situ. Kemudian kita nggak buka bajunya, ternyata di dadanya itu ada jejasnya, ada patah tulang dan sebagainya. Kita nggak tahu kalau kita tidak buka bajunya pasien ya. Jadi kita buka bajunya, kaji adanya injury, perdarahan atau kelainan yang lain. Jadi harus kita lihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan posisi dari tubuhnya pasien yang di daerah lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah environmental control. Nah, di sini berarti jika kita sudah membuka bajunya pasien, harus kita berikan selimut. Untuk apa? Yang memastikan pasien hangat, yang tidak hipotermi, dan juga memperhatikan privasinya pasien. Mungkin untuk primary survey selesai ya. A, B, C, D, E. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jawabannya benar sekali. Oke, ada yang bertanyakan untuk primary survey A, B, C, D, E? A, airway, B, breathing, ya. A-nya airway plus cervical spine control ya. Jangan lupa harus perhatikan tulang lehernya pasien. Kemudian B-nya breathing, kemudian C-nya sirkulasi dengan kontrol perdarahan. D-nya pakai AVPU plus pupil, yang E exposure sama environmental control. Udah gampang kok. Ada yang bertanyakan sampai sini? Ya, saya lanjut untuk yang secondary survey ya, F. F di sini full set of vital signs. Jadi kita lakukan pemeriksaan TTV yang full set. Jadi tadi kan waktu di awal kita hanya memeriksa ada tidaknya pernapasan ya, pernapasan ada atau tidak, kemudian kita ukur frekuensi 1 menit, kemudian kita di C, kita hanya mengecek sirkulasi nadi apikal dengan nadi perifer. Nah, untuk yang di secondary survey ini, kita perlu mengecek full set-nya, jadi secara lengkap. Tensi, nadi, suhu, dan respirasi rate-nya, kalau perlu dengan saturasi oksigen. Jadi, kenapa kok ditaruh di belakang TTV-nya, Bu? Karena TTV ini kan memerlukan tindakan yang lama ya, lama dan juga perlu teliti, perlu juga alat ya. Jadi, kita harus mempersiapkan banyak hal di sini. Kalau misalnya tensi aja kan kita perlu mengukur tensi paling enggak itu 2-3 menit. Nah, kalau misalnya kita lakukan di primary survey, kita akan menghambat tindakan yang lainnya jadinya. Jadi, untuk yang full set ini kita taruh di belakang.
Kemudian lakukan 5 interventions. Yang pertama, pasang monitor jantung, ya utamanya pada pasien dengan gangguan kesadaran, pasien dengan riwayat dan trauma dada, abdomen yang melibatkan perdarahan harus kita pasang monitor jantung. Kemudian pasang NGT atau alat beras tube. Nah, ada yang tahu nggak di sini kenapa kok pasien dipasang NGT di UGD? Atau mungkin di perhospital yang malah di ambulans dipasang NGT. Buat apa sih NGT ini? Apakah untuk memberikan makan di UGD? Silakan. Kenapa kok pasien dipasang NGT di UGD? Atau pada pasien trauma, kenapa kok dipasang NGT di UGD? Silakan. Boleh cari di Google, boleh tanya-tanya dulu. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Ya, silakan cari ini kenapa kok dilakukan. Oke. Kalau sudah ketemu, silakan open mic atau ketik di chat, nggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat, silakan. Ayo. Apa ya? Oh, ini ada yang chat.
untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada pasien tidak mampu mengkonsumsi makanan cairan sampai secara oral. Mohon koreksinya, Bu. Oh iya, saya koreksi. Lanjut, untuk memberikan makanan, minuman cairan, infus dan obat-obatan yang diperlukan pasien pasien juga bermanfaat. Ya, mengalirkan makanan, minuman, cairan, serta infus-infus yang diperlukan pasien, pemasangan kita juga bermanfaat untuk mengeluarkan racun dari dalam perut. Oke, badan. Dan juga mencegah terjadinya atrofi esofagus lambung pada pasien tidak sadar. Benar sekali. Membantu memberikan diagnosis klinis substansi lambung. Ini pasti sudah kuliah psikologi ya, yang drainase lambung. Oke. Jadi gini ya, ini ada yang benar, ada yang kurang benar. Jadi sebenarnya kalau untuk yang di UGD itu apalagi pada pasien dengan kondisi trauma, kita harus membuat pasien itu dalam kondisi yang istirahat untuk GI tract-nya. Karena dia dalam kondisi trauma itu akan merilis histamin, bradikinin dan berbagai macam hormon yang bersifat untuk stressing ya, stressing hormon yang dapat menyebabkan pengeluaran dari HCl yang semakin meningkat. Nah, ini jadi manfaatnya bukan untuk memberikan makan sebenarnya. Malah kalau pasien yang kondisi trauma itu malah kita akan membuat pasien dalam kondisi istirahat dulu. Apa kalau diistirahatkan? Ya, untuk siap-siap misalnya pasien itu nanti akan naik operasi pertama. Yang kedua, supaya pasien tidak aspirasi ya. Aspirasi artinya makanan yang ada di dalam perut pasien sebelum dia mengalami kecelakaan itu tidak keluar secara langsung. Jadi kita keluarkan dia melalui NGT supaya untuk melakukan proses dekompresi namanya. Dilakukan dekompresi. Nah, untuk mengeluarkan HCl yang keluar saat terjadinya proses stres tadi akibat trauma. Ini pasangnya bukan untuk memberikan makanan ya, tapi untuk mengeluarkan asam lambung yang berlebihan yang terjadi akibat proses trauma dari pasiennya tadi. Oke, terima kasih jawabannya sudah saya record. Terima kasih. Nah, sekarang untuk pasang kateter. Kenapa kok pasien di IGD perlu dipasang kateter? Ayo, berikutnya pasang kateter. Silakan diketik lagi jawabannya. Kenapa pasien di UGD perlu dipasang kateter? Buat apa? Yuk, silakan dijawab. Untuk mengetahui bagaimana keseimbangan cairan antara intake dan outputnya. Oke, benar sekali. Bingo. Jadi, kateter di sini tuh bukan hanya untuk membantu evakuasi urin, tapi juga untuk membantu kita menghitung keseimbangan cairannya pasien. Jadi, utamanya pada pasien yang kita berikan berikan resusitasi ya. Nanti kan kita pasti akan berikan cairan dalam kondisi dan jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau misalnya kita berikan cairan itu dalam jumlah yang banyak, kita harus juga memantau pasien ini keluarnya berapa. Jangan sampai misalnya kita masukkan dia 2.000, yang keluar cuma 300 lewat urin spontan. Waktu kita pasang urinal itu yang keluar cuma 300. Karena mungkin pasiennya nyeri atau mungkin dia tidak sadar sehingga kalau tidak sadar mungkin dia langsung ngompol gitu langsung keluar. Tapi kalau misalnya dia nyeri berarti dia perlu dibantu untuk mengeluarkan urinnya. Dan juga perlunya untuk mengevaluasi efektivitas resusitasi yang sudah kita berikan ya, harus dicek lagi. Oke, ini ada yang masuk lagi. Memantau output cairan. Oke, benar. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat, periksa laboratorium. Nah, saya minta tolong dibantu lagi, kira-kira pemeriksaan laboratorium apa yang diperlukan pada pasien dengan kondisi trauma? Yuk, silakan. Pertanyaan saya, pemeriksaan laboratorium apa yang diperlukan pada pasien dengan kasus trauma? Yang paling sering saja, enggak apa-apa, satu aja.
Oke, makanya ini ada ronsen, ada CT scan. Oke, benar. Untuk mengetahui traumanya di mana ya, benar sekali. Kemudian pemeriksaan lab darah lengkap. Oke, darah lengkap, hematologi, ronsen, CT scan. Cek DL. Oke, sip, benar semuanya. Jadi memang pada kasus trauma utamanya yang dia melibatkan perdarahan, kita harus mengecek yang pertama adalah hemoglobinnya. Hemoglobinnya, kemudian LED, ya. LED itu laju endop darah sama hematokrit, maaf. Hematokrit untuk mengetahui apakah dia ada perubahan komposisi darah yang terjadi akibat perdarahannya dan resusitasi yang kita berikan. Kemudian CT scan sama ronsen, jelas ya, tadi juga sudah saya sebutkan untuk memastikan pasien ini cederanya ada di mana. Kalau misalnya dia cedera di kepala, berarti kita bisa melakukan CT scan kepala. Kalau misalnya kita curigai akan ada jejak di dada, berarti kita bisa melakukan pemeriksaan ronsen chest X-ray ya. Oke, analisis gas darah saya rasa belum perlu ya Mbak untuk di UGD pada kasus dengan trauma. Kalau gas darah itu berarti dia sudah ada perubahan biokimiawi dari CO2 sama oksigennya. Itu kalau pada kasus trauma itu jarang terjadi. Kemudian ini ada yang jawab anamnesis pemeriksaan fisik, oke. Pemeriksaan foto toraks benar, CT scan benar, eko. Kalau eko mungkin kalau dia ada riwayat gangguan jantung plus mungkin dia traumanya kena pada jantung bisa jadi. EKG juga bisa jadi kalau dia riwayatnya kena pada jantungnya. Oke, sip. Terima kasih jawabannya sudah benar semua. Kemudian yang terakhir monitor saturasi oksigen. Nah, kalau saturasi oksigen ini pada kasus trauma biasanya dia masih bagus ya. Masih di atas 95%. Dan harus dipertahankan di atas itu karena kalau misalnya dia tidak sampai, takutnya nanti organ-organ pentingnya pasien malah mengalami kekurangan oksigen. Oke, kemudian F yang berikutnya adalah fasilitasi dari kehadiran keluarga. Jadi maksudnya gini ya, kasus trauma itu kan merupakan kasus akut yang bisa menimbulkan kecemasan dari pihak keluarga dan pasien. Nah, kalau misalnya pasien itu datang ya, dia awalnya mungkin dalam kondisi yang masih sadar, dia gelisah, cemas, kemudian dia sendirian di ruangan yang asing baginya, dikelilingi oleh orang-orang yang dia juga asing, ya, kemudian juga mungkin dia berada dalam kondisi yang menyebabkan psikologisnya dia berubah. Nah, berarti dia perlu didampingi oleh keluarga untuk menenangkan dia, untuk memastikan bahwa everything will be alright gitu lah. Intinya gitu, seperti itu. Nah, berarti yang kita pilih adalah keluarga yang mungkin dia kondisinya paling stabil. Jangan pilih keluarga yang mungkin dia kondisinya masih panik ya, kondisinya masih tidak stabil, dia orang yang menangis, histeris, itu jangan dipilih. Jadi kita juga harus bisa melihat siapa keluarga pasien yang bisa kira-kira membawa diri dan membawa membuat pasien menjadi lebih tenang. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Dan nanti keluarga itu juga sebaiknya tidak pas di tengah, tidak pas ada di sampingnya pasien, tapi mungkin masih dalam penglihatan pasien ya. Jadi mungkin kita sebagai perawat yang mendampingi dokumentasi, kita bisa memastikan ada keluarga yang mendampingi, dan juga orang itu harus kita berikan edukasi terus-menerus. Bapak ini sekarang putranya diberikan tindakan ini untuk ini. Bapak sekarang tindakannya mau dilakukan ini. Ini tanda tangan. Jadi sekalian juga kita memberikan inform consent ya, yang kita rasa perlu untuk memastikan tindakan kita tetap dalam kasus yang legal, tetap ada bukti dokumentasinya. Oke, lanjut. Kemudian setelah F kita pindah ke G ya, give comfort measures. Nah, kalau give comfort ini berarti kita perlu mengkaji ada tidaknya gangguan kenyamanan pada pasien ya. Nah, di sini kita bisa memberikan terapi farmakologis atau non farmakologis yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan kecemasan. Kita perlu cek ya kondisi pasiennya. Kita bisa menggunakan yang pas atau mungkin pakai yang face. Kalau pada anak-anak kita bisa pakai yang face ini ya. Kalau pada dewasa kita bisa menanyakan pasien dari 0 sampai 10 dia ada di range nomor berapa. Dari G kita pindah ke H ya. Yang pertama history. History ini tadi ya mechanism of injury atau MOI. Jadi untuk yang history ini kita bisa tambahkan bagaimana pasien itu mengalami cedera.
Jadi mechanism of injury. Jadi bagaimana pasien bisa mengalami cederanya. Jadi kita bisa minta pasien untuk menceritakan lokasi kejadiannya di mana, mekanisme traumanya itu apakah dia naik mobil, kalau dia naik mobil dia duduknya di mana, kemudian tadi kira-kira posisi dia seperti apa, kemudian apakah tadi kepalanya membentuk sesuatu dan sebagainya, kemudian apakah dia ingat apa tidak ada kejadian dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian pengkajian dan tindakan yang sudah dilakukan oleh tim medis yang lain juga perlu kita kaji. Apalagi kalau misalnya pasien itu datang dengan kasus rujukan ya, atau mungkin pasien itu datang dengan dibawa oleh ambulans lain, ambulans yang bukan punya kita. Jadi kita perlu kaji juga. Tadi di sana sudah dilakukan apa saja, temuannya apa saja, dan tindakannya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah head-to-toe examination. Nah ini untuk yang head-to-toe examination kita lakukan secara cepat ya untuk mengkaji ada tidaknya perubahan struktur, warna, dan lokasi dari jaringan tubuhnya pasien. Ini dengan cara kita cek di CAP BTLS ya, itu adalah deformities berarti perubahan bentuk, kontusi ada tidaknya memar, abrasi ada tidaknya robekan pada kulit, kemudian puncture atau penetrasi berarti ada tidaknya luka tusuk, burns luka bakar, tenderness nyeri tekan, laserasi berarti ada sobekan ya, sobekan, kemudian swelling ada tidaknya pembengkakan. Jadi ini harus kita cek mulai dari kepala sampai kaki. Ada tidaknya di CAP, PTLS, deformities, contusions, abrasions, puncture, burns, tenderness, laceration, and swelling. Itu harus kita cek semuanya. Kemudian setelah dari H kita pindah ke I, inspect the posterior surface. Nah, kalau yang inspect the posterior surface ini kita bisa mengkaji dengan lock roll. Nah, namanya tindakannya adalah lock roll manuver ya. Yang ini membutuhkan beberapa orang, minimal 3 ya. 4 lebih baik. Kemudian yang perlu kita lihat tadi sama ya, DCAP BTLS, kita posisi seperti ini. Ada orang pertama yang dia memastikan leher pasien, kepala pasien tetap inline, tetap tidak bergerak selama pasien itu dimiringkan. Kemudian orang kedua, dia menghandle bahu sama pelvis. Kemudian orang ketiga, dia menghandle pelvis sama paha. Nanti aba-abanya diberikan oleh orang pertama, kemudian nanti dimiringkan ya. Nah saat dimiringkan ini kita bisa memasang yang namanya long backboard atau papan punggung yang panjang ya, atau spinal board untuk menyangga tulang belakang. Nah pada saat memasukkan papan ini ada orang keempat yang melakukan perabaan ya, yang melakukan palpasi mulai dari kepala sini sampai dia di kaki. Semua dilihat dari DCAP, BTLS yang akan dicek. Kemudian pastikan di sini semuanya inline, ya tidak boleh ada yang miring. Jadi kalau misalnya ini kan kepalanya miring ya. Jadi orang yang pertama ini harus memastikan kepala itu terangkat, tidak boleh jatuh ya, tidak boleh ikut jatuh kena gravitasi. Kemudian ini orang keempat memasukkan papannya ya. Setelah itu kembali ke posisi semula dan jangan lupa dipasangi tali-tali seperti ini untuk memastikan pasien aman selama proses evakuasi. Dan ini temannya sangat diperlukan pada pasien dengan riwayat trauma medulaspinalis ya, atau mungkin dengan riwayat trauma yang melibatkan energi yang besar supaya nanti pasien tetap stabil tulang-tulangnya. Nah, kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga, kalau si pasien sudah dipasang seperti ini, apakah perlu dipasang bidai? Nah, ini kalau misalnya sudah dipasang LSB seperti ini ya, long span board, atau mungkin dipasang ekstraksi seperti ini, ekstrikasi seperti ini, tidak perlu lagi dipasangi bidai karena ini sudah cukup memfiksasi tulang-tulang yang di kaki. Tapi kalau di tangan mungkin masih perlu ya. Nah, kemudian setelah semua selesai ya, pengkajian primary survey selesai, secondary survey selesai, kita perlu mengecek adanya trauma score. Nah, ini namanya RTS atau revised trauma score. Kita bisa menghitung berapa persen sih kelangsungan hidup pasien saat dia mengalami trauma itu. Nah, yang bisa dicek ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tekanan darah, cukup sistoliknya saja. Kemudian RR-nya sama GCS. GCS itu nilai total ya, bukan nilai salah satunya. Jadi misalnya pasien itu tekanan darahnya sudah sampai 80, berarti dia dapat skornya 3. Kemudian RR-nya dia lebih dari 29 kali per menit, juga dia dapat skor 3. GCS-nya mungkin dia antara 6 sampai 8, dia dapat skor 2. Berarti berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8.
Kalau skornya 8 berarti dia keberlangsungan hidupnya, harapan hidupnya, prognosisnya sekitar 66,7%. Tuh. Jadi ini kita gunakan untuk memutuskan triase juga ya. Jadi untuk yang RTS ini kita gunakan untuk pertama memutuskan triase pasiennya, kemudian yang kedua untuk memutuskan mana yang mau kita bawa duluan pasiennya. Jadi kalau kasusnya pasien itu kecelakaannya dia korbannya tidak banyak, ya kita bisa gunakan ini untuk membawa pasien mana yang lebih besar angka kelangsungan hidupnya. Untuk membawa pasien mana yang lebih kecil angka kelangsungan hidupnya. Jadi kita dahulukan pasien yang dia kegawatannya lebih tinggi. Tapi jika pasien itu korbannya massal, ya korbannya lebih dari 2 orang, jadi kita bisa gunakan mana yang angka kelangsungan hidupnya lebih besar. Jadi kebalikannya ya, tergantung jumlah pasiennya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan diketik atau buka mic silakan. Coba mau saya carikan video tentang trauma ya. Semoga ada di YouTube. Ternyata ini tidak sesuai dengan harapan saya. Sambil menunggu pertanyaan, silakan disaksikan dulu. Semoga nanti sesuai dengan harapan saya. This is Daniel Johnson, a 25-year-old student. He was knocked off his bike by a bus and has been brought into ED by the paramedics. Do I have any assistance? Yes, you have an ED nurse who's willing to help. Okay, excellent. And I'm gloved, gowned, and I've got eye protection. Is it safe to approach? There's a small amount of bleeding which appears to be arising from the left thigh, but otherwise there's no... Disediakan subtitle ya, jadi nanti silakan didengarkan other saja. threats. Okay. Mr. Johnson, can you hear me? There's no response. He appears unconscious. Okay. And just looking in his mouth. Okay. Can I There's see nothing obvious to see in his mouth. Okay. And look, listening and feeling. The chest wall's moving, but not spectacularly. His he has Ya, lihat ya di sini tangannya dia sudah langsung otomatis melakukan jaw thrust untuk membuka jalan nafas. some stridor, and you can't feel much in the way of breath on your cheek. Okay. And if I perform a jaw thrust? The chest wall's moving much more freely now. Breath on your cheek is stronger, and that noise has disappeared. Okay. Could you take over manual immobilization for me? Okay, I'd like to size a Goodell airway. Okay, and I'd like to put on... He's tolerating the airway. I'd like to put on 15 litres of oxygen via a rebreathable mask. Sorry, non-rebreathable mask. Okay. The mask is fogging, the bag's inflated, and there's no extraneous sounds at present.
Okay. Because of his compromised airway, I'd like to call an anaesthetist for a definitive airway, and while I do that, I'll put on triple immobilization of the C-spine. Someone's going to call for the anaesthetist. Okay, just size a collar. Ya, alat yang warnanya biru itu namanya cervical collar ya, atau collar brace. Jadi untuk memastikan leher tidak bergerak selama kita melakukan intervensi dan sampai pas sampai pasien sudah didiagnosa sebaliknya atau dengan dilakukan X-ray tadi. Nah, ini dilakukan pemasangan namanya head immobilizer. Jadi alat untuk memastikan kepala dan leher pasien tidak bergerak selama proses evakuasi. Okay, stabilized. Nah, jadi ini untuk kesimpulannya, actions on airway ya, ada C-spine dengan cara memasang manual immobilization tadi dengan jaw truss, kemudian pasang collar, bags itu tadi ya, yang ini, kemudian dipasangi tape-nya. Tape itu yang ini ya, plester untuk memastikan dia tidak bergerak. Kemudian airway clear dengan cara tadi dipasang gudel ya, atau oropharyngeal airway, kemudian kita mengambil benda asing. Kemudian memberikan oksigen, terapi tambahannya dengan membuka dengan memasang OPA, jika perlu dengan PVM. Definitifnya apakah perlu dipasang ETT sama surgical airway dengan cricotomy atau tracheostomy. Kemudian jika perlu dipasang yang definitif ini, kita bisa meminta bantuan anestesis. I'd like to move on to breathing now. Okay. Could you put on pulse oximetry for me, please? Thank you very much. Nah, berikutnya dia minta dipasangkan pulse oximetry And atau inspecting the neck, is there anything obvious to see? There's no Terus obvious oksigen ya. abnormalities on visual inspection. Kemudian And dia mengecek palpating the ini, trachea? On palpating the trachea appears to be deviated to the left. nah, ini Okay. kata There's also strukturnya some dia surgical bergeser ke emphysema. kiri. Okay. And what's the expansion like? Kemudian dia The right meraba side of the ya, chest doesn't seem to be moving Ekspansi. much. It seems to be hyper-expanded, and the respiratory rate is 32. Okay. RR-nya 32 And is there any kali. blood on my gloves? On palpation, you could feel a little bit of crepitus again over the right side of the chest. There's no blood on your gloves. Okay. Jadi dia ada berdasarkan dari dada, dia merasakan Resonant. vibrasi. Hyper-resonant. Resonan di Resonant. kanan, Hyper-resonant. resonan, Resonant. ada, Hyper-resonant. resonan, Resonant. resonan, Hyper-resonant. resonan. Kesimpulannya, pasien mungkin ada trauma di sebelah kanan ya, ada Normal pneumotorax. breath sounds. Absent breath sounds. Normal breath sound, Normal breath sounds. tidak ada nafas, Absent breath sebelah sounds. kiri, Normal breath sounds. suaranya normal, Absent breath sounds. tidak ada suara nafas. Normal breath sounds. Absent Berarti breath dia hanya sounds. bernafas dengan menggunakan paru Heart sebelah sounds are kiri. normal. Gerak jantungnya normal. Clinically, I suspect he's got a right-sided tension pneumothorax, so I'd like to perform needle thoracotomy. Sorry, Ini karena dia pasti mengalami thoracentesis. pneumothorax, dia And perlu melakukan Can tindakan you talk me through that, please? ini decompression untuk mengeluarkan tekanan ya, Taking a mengeluarkan wide bore udara cannula dari on the paru sebelah right-hand kanan. side. I'll find the ankle of Ini Louis coba dia and perhatikan second bagaimana cara intercostal melakukan space. dekompresi Then in the pada mid-clavicular paru line, sebelah kanan. just above the third rib, I'd like to insert the cannula down and listen. Okay, as you do that, there's a hiss of air. Okay, and then I'd like to fix the cannula in place. Excellent, thank you very much. Okay. And from there, I'd like to reassess the breathing. Has his
On Appearance improved. On reassessment, he's still tolerating the airway. His mask's still fogging. His bag is moving. The pulse oximeter reads now 92%. His trachea is now central, and the right side of his chest appears to be moving, although not as much as the left. Okay. Could you prepare a formal chest drain kit for me? And could you also call the trauma team to come and help? Okay, so the trauma team have been called. The nurse is going to set up your chest drain set, but that's going to take a couple of minutes. So. Okay. Well, I'm happy with the airway and breathing from the reassessment, so I'd like to move on to circulation. Okay. Oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Gini, memang untuk tindakan di saat kita melakukan yang melakukan tindakan ini ya, mulai dari ABCDE itu harus runut dan diselesaikan dulu. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pengkajian ini ya, jadi misalnya kita masih ada di primary survey, ini tolong ditemukan ya. Jadi ini semuanya langsung kita temukan kasusnya, temukan masalahnya, pastikan dia patah atau tidak, pastikan ada kemana atau tidak, baru kita melakukan tindakan. Jadi misalnya tadi di RW ada masalah, langsung diselesaikan di RW. Jadi jangan sampai ya misalnya nanti kalian melakukan pengkajian dulu ABCDE-nya baru dilakukan tindakan mulai dari A-nya. Tidak seperti itu. Jadi saat kita menemukan masalah pada RW, langsung kita tangani dan selesaikan. Pastikan dia aman dulu, baru pindah ke B. Itu prinsipnya. Ini semuanya berlangsung secara urut ya. Jadi A, B, C, D itu harus benar-benar clear dulu, selesai dulu masalahnya, baru pindah ke B, C, D, atau E. Ya sudah. Ada yang tanya kenapa kok hanya sistol yang dihitung. Jadi gini ya, kita kembali lagi pada prinsip kontraktilitas jantung dan tekanan darah. Tekanan darah itu kan merupakan hasil kali dari stroke ejection ventricle ya, stroke volume dikalikan dengan heart rate. Dan itu pada kondisi yang sistol itu kan terjadi karena adanya preload ya, atau mungkin darah yang sudah ada di seluruh tubuh yang memasuk ke dalam jantung. Nah, misalnya pada kasus dengan trauma, pasien itu kan berarti darah yang preload tadi sudah berkurang akibat terjadinya perdarahan. Nah, berarti kalau misalnya dia berkurang preload, otomatis sistolnya akan turun. Nah, kalau diastol bagaimana? Diastol itu kan berarti dia akibatnya, dia kan darah itu kan mau dikeluarkan, berarti kan dia belum ada perubahan sebenarnya. Jadi, yang lebih bermakna memang adalah yang sistol karena dia darah yang dari seluruh tubuh. Gitu. Ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Apakah semuanya sudah jelas? Oke, kalau enggak ada, saya stop share dulu. Tolong dikeluarkan selembar kertas ya, kita pause sebentar. Enggak, tolong semuanya menyalakan video. Kita pause sebentar, 5 menit saja. Ya, silakan buka videonya dulu sebentar, 5 menit kita pause sebentar ya. Oke, pertanyaan pertama. Sudah siap ya kertasnya? Oke, pertanyaan pertama. Ya, pada pengkajian primary survey isinya apa saja? Tuliskan saja, enggak disebutkan, enggak usah dijelaskan ya. Tuliskan saja apa isi dari primary survey. Mohon maaf, pertanyaannya tidak. Oke. Sebutkan apa isi dari primary survey.
Sudah. Pertanyaan kedua, sebutkan apa isi secondary survey. Sudah. Nomor 3, bagaimana cara membuka jalan nafas pada pasien trauma? Sudah. Pertanyaan nomor 4 ya. Intervensi apa yang bisa kita berikan saat membantu breathing pasien pada kasus trauma? Bu, bisa diulang pertanyaannya? Yang nomor berapa? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Intervensi apa yang kita bisa berikan untuk membantu pernapasan pasien pada kasus trauma? Sudah. Nomor 5 terakhir ya. Bagaimana cara mengkaji disability pada pasien dengan kasus trauma? Bagaimana cara mengkaji disability pada kasus trauma? Ya, kalau sudah nanti silakan difoto, diupload di Classroom masing-masing, sudah saya sediakan linknya. Silakan dibuka di Classroom sendiri-sendiri. Ya. Oke, jadi ini kita masih punya utang untuk presentasi kelompok. Saya istirahat sebentar ya. Kita nanti masuk lagi jam 10.30, 1 jam lagi. Jadi silakan yang belum mandi silakan mandi, yang mau makan silakan sarapan dulu. Nanti jam 10:30 kita masuk lagi di link ini ya. Yang mau live enggak apa-apa, silakan live aja, tapi ini saya buka aja enggak apa-apa. Kita saya akhiri sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan terus aja di Classroom. Saya akhiri sekian, semoga bermanfaat semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Oi. Sana.